Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Rian. Aku tinggal di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, tempat semua orang saling kenal. Rumah-rumah berjajar rapi, sebagian masih berdinding kayu, dan di ujung gang ada satu rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan. Tak ada yang tahu pasti kenapa rumah itu dibiarkan begitu saja. Rumornya pemiliknya pindah keluar kota dan tidak pernah kembali. Usiaku waktu itu 12 tahun. Setiap sore aku dan teman-teman Adit, Yoga, dan Jeffrey selalu bermain bersama. Kadang bola plastik, kadang kejar-kejaran, dan yang paling sering, peta umpet. Tempat favorit kami bermain justru di sekitar rumah kosong itu. Meski terlihat menyeramkan bagi kami yang masih anak-anak, rasa penasaran lebih besar daripada rasa takut. Jangan deket-deket rumah itu, katanya serem, kata Jeffrey suatu sore saat kami hendak bermain. Tapi kan enak buat ngumpet, sahut Yoga sambil nyengir. Aku sendiri sebenarnya sedikit merinding tiap kali melewati pagar karatnya. Tapi aku juga anak laki-laki, dan aku tak mau terlihat penakut di depan teman-temanku. Jadi aku pura-pura biasa saja. Hari itu seperti biasa, matahari mulai tenggelam, angin sore bertiup pelan, dan suara azan maghrib mulai terdengar dari kejauhan. Tapi kami tetap bermain. Ibu-ibu yang lewat di gang sempat memperingatkan kami. Sudah, maghrib pulang dulu nak, kata Bu Siti, tetangga depan rumah. Kami hanya mengangguk tapi tetap lanjut bermain. Dan entah kenapa, hari itu terasa sedikit berbeda. Suara jangkrik lebih nyaring, dan langit lebih cepat gelap. Tapi tak ada yang mencurigakan, belum ada hal aneh. Hanya suasana yang lain dari biasanya. Di balik keseruan kami sore itu, aku belum tahu kalau hari-hari berikutnya akan berubah. Bahwa permainan sederhana seperti petak umpet akan membawaku melihat sesuatu yang tak seharusnya kulihat. Beberapa hari setelah sore pertama itu, aku, Adit, Yoga, dan Jeffrey sepakat untuk bermain petak umpet lagi. Namun kali ini lebih malam, setelah Isya. Kami penasaran, apakah rumah kosong di ujung gang benar-benar hanya sekadar hantu cerita orang tua, atau ada sesuatu yang lain. Besok malam kita main di situ, ya, kata Adit ketika kami berkumpul di teras rumahku. Senter, radio kecil, dan beberapa lampu minyak kami siapkan. Perasaan campur aduk, senang karena petualangan, juga tegang memikirkan suasana malam. Maghrib usai, lampu-lampu gang mulai meredup. Aku menggendong tas kecil berisi senter cadangan dan biskuit. Adit membawa radio yang ia pinjam dari ayahnya. Yoga dan Jeffrey masing-masing memegang sebatang lampu minyak. Langkah kami pelan menapaki pasir jalan gang. Angin malam menerpa, membuat daun pisang di pinggir gang bergoyang pelan dan berderit. Suara motor sesekali terdengar di jauh, tapi tak sampai gang kami. Sepi, hanya gema langkah kami dan desir angin. Tadi di radio ada siaran klinik. Kebetulan banget, bisik Yoga sambil menyalakan radio kecil. Suara gemerisik dan musik sendu mengalun. Katanya rumah kosong itu dulunya pernah ada kematian tragis. Aku merapatkan jaket. Oke, fokus main dulu. Nanti kalau sudah mulai serem, kita pulang. Adit mengangguk. Siap, mainnya biasa. Satu yang jaga, 3 yang ngumpet di sekitar situ. Jeffrey menantang. Yang hilang gak boleh nyasar jauh ya. Kami tertawa tipis, berusaha meredam rasa takut. Saat sampai di depan pagar rumah kosong, suasana makin hening. Lampu minyak menciptakan bayangan panjang ke dinding kayu rumah. Pagar tua itu menjorok ke jalan hanya beberapa langkah, seolah mengundang kami masuk. Aku yang jaga duluan, ucapku. 4 pasang mata menatap. Aku mengambil napas dalam-dalam. Hitung sampai 100, pinta Adit. Ia menutup mata, tangan menempel di dinding, mulut mulai menghitung. 1, 2, 3. Kebisuan malam itu menelan kami. Suara jangkrik, desir angin, bahkan detak jantungku terasa semakin keras. Saat aku mulai berlari mencari tempat sembunyi, entah kenapa mataku tak bisa lepas dari pintu rumah kosong yang sedikit terbuka. Lensanya menanti sesuatu yang tak kami sadari sudah mengintai. Suara Adit menghitung sampai 100 terhenti tepat di angka 50.
Aku sudah menatap ke segala sudut halaman rumah kosong itu, mencari celah untuk bersembunyi. Ember bordes di sudut teras, tumpukan bata di samping pintu, bahkan di balik pohon pisang di pekarangan. Begitu hitungan selesai, Adit menjerit siap, mulai. Aku meloncat ke balik tumpukan bata. Jantungku berdegup kencang. Suara langkah teman-teman, Adit, Yoga, Jeffrey, membaur dengan kegaduhan serangga malam. Mereka mencari di balik tembok, di balik tiang, semuanya kecuali satu sudut. Jendela, kayu rumah kosong yang sedikit terbuka. Aku menahan napas menunggu langkah menjauh. Beberapa detik berlalu sepi. Aku merangkak pelan ke jendela itu, hati-hati mencongkel ujung kayu untuk mengintip. Di balik kaca buram yang retak kulihat bayangan putih, sesuatu yang seperti sosok manusia terbungkus kain panjang. Kain putihnya bergelombang tak beraturan. Matanya, 2 titik hitam di balik kain menatap lurus ke arahku. Jantungku serasa berhenti. Aku membeku. Seketika, sebuah bisikan lirih terdengar. Rian. Aku hampir terperangah. Suara itu persis nama panggilan ibuku saat memanggilku pulang. Aku memejamkan mata lalu membuka lagi. Bayangan pocong itu sudah hilang. Hanya kaca jendela kosong yang bergetar pelan. Detak jantungku melompat kencang. Aku tergopoh memutuskan lari. Namun di tengah pelarian, kakinya terasa tertahan. Sebuah kain putih melilit pergelangan kakiku. Aku tersandung jatuh terjerembab di tanah lunak. Teriakan pelan seolah seseorang mengerang membuat darahku membeku. Aku menoleh menyorot senter. Tak ada apa-apa, tapi kain putih itu masih terikat di kakiku. Dengan gemetar, aku merogoh kain itu dan melemparkannya jauh ke semak. Napasku sesak. Saat aku berdiri melihat ke arah jendela, semua kembali sunyi. Adit, Yoga, dan Jeffrey muncul dari balik tembok. Mereka berlari menghampiriku. "Rian, lo kenapa?" "Jatuh," tanya Adit. Aku hanya bisa menggenggam senter sambil menelan ludah, mencoba meyakinkan mereka. Aku nggak apa-apa. Ayo kita pulang." Malam itu, kami pulang tanpa cerita apa-apa. Namun di dalam kepalaku satu hal menganga. Aku tahu aku bukan hanya bermain peta umpet, tapi sudah memancing sesuatu yang benar-benar mengerikan. Seminggu berlalu sejak malam petak umpet itu. Aku, Adit, Yoga, dan Jeffrey berusaha menepis kejadian mengerikan itu dengan menganggapnya mimpi buruk bersama. Namun malam demi malam rasanya ada yang berbeda. Suatu Senin malam aku dan Adit kembali berkumpul di rumahku mempersiapkan tugas sekolah. Jam menunjukkan pukul 9 ketika aku memutuskan pulang. Jalan kampung gelap, hanya diterangi lampu minyak di beberapa teras. Angin semilir membawa bau padi basah dari sawah. Tiba-tiba, terdengar suara langkah ringan dari balik pohon pisang dekat gang kecil. Aku menoleh, remang senterku menari-nari di batang pohon. "Adit!" bisikku panik. Adit baru saja menyalakan senter kedua. Dia menyorot ke arah pohon itu dan menahan napas. Di balik batang, sekilas tampak kain putih terlipat, lalu perlahan bergerak, seperti kaki melangkah menjejak tanah. Aku merapatkan jaket, telinga menjerit mendengar detak jantungku sendiri. "Itu dia, pocong," gumam Adit lirih. Sosok pocong itu berjalan tanpa suara, kainnya mengetuk daun kering. Ia menuju kami, tapi tepat saat akan menampakkan diri, tiba-tiba lenyap di udara. Kami terpaku. Senter kami gemetar, cahaya terputus-putus. Tiba-tiba, suara bisikan melintas di telingaku, "Rian." Sekilas aku menoleh ke selokan di pinggir jalan. Ada bayangan pocong menatap, namun tubuhnya setengah tenggelam di air becek. Dalam hitungan detik, kami lari tunggang langgang. Jeda napas memburu, kaki berlari sekuat tenaga menembus malam. Baru saat lampu warung kopi kecil di ujung gang menyambut, kami berhenti. Adit menepuk-nepuk dadaku. Kita harus bilang ke orang tua." Aku mengangguk, tubuh lemas. Kami berdua menatap senyap ke arah gelap yang baru kami tinggalkan. Pintu ke anegar takut yang tak akan pernah sama lagi. Keesokan harinya,
Aku bangun dengan sisa kantuk berat. Tubuhku pegal, seperti kurang tidur semalaman. Adit menelpon, memastikan aku baik-baik saja. Aku mengiyakan, meski masih merinding membayangkan pocong di pinggir jalan. Siang itu, tugas sekolah mengharuskan kami datang ke perpustakaan desa, percis di dekat rumah kosong. Aku berusaha menahan napas saat melewati gang itu. Pagar rumah bisu, tanaman merambat menutup sebagian tembok. Angin siang menciptakan bayangan daun menari. Di ambang pintu perpustakaan, bekas warung tua, kusandarkan tas. Saat ligaku menempel ke pintu, sorotan mataku tertumbuk pada sesuatu. Kain putih tergantung di gagang pintu. Secarik kain, hampir persis seperti kain pocong. Aku membeku. Apa? Gumamku. Tasku genggam erat, Adit di sisiku menoleh panik juga. Sebelum sempat kupungut kain itu, mereka terdengar langkah kaki dari dalam perpustakaan. Jeffrey, yang jaga giliran sore, muncul. Dia menatap kain di gagang pintu, lalu menatap kami. "Kalian, lihat ini," tanyaku berbisik. Jeffrey mengangguk tanpa bicara, matanya kosong. Tadi pas tutup rak, aku lihat kain itu tiba-tiba nongol. Kami bertiga menatap kain pocong itu, seolah ada undangan menyeramkan. Dengan tangan gemetar, aku meraih kain dan mengoyakkannya. Kertas kosong terjatuh, selembar foto hitam putih rumah kosong di ujung gang. Persis rumah tempat kami main petak umpet. Detik berlalu hening. Aku menatap foto itu. Atap genteng pecah, jendela retak, dan di depan pintu siluet pocong kecil berdiri. Tubuhnya kaku, tapi terasa hidup di gambar sepi. Jeffrey menarik napas dalam. "Ini peringatan," katanya. Adit menggigit bibir. Dia benar-benar mau kita balik lagi ke situ. Tiba-tiba, angin siang itu berubah kencang. Pintu perpustakaan berderit. Kain di gagang itu berkibar perlahan. Kami terpojok, tubuh menggigil. Aku menelan ludah, suara bergetar. Kita harus ngelapor ini ke Pak Rudi. Malam itu, kami akan kembali ke pos ronda, tapi bukan untuk ronda. Kami akan bilang pada yang tua tentang kain dan foto misterius ini. Dan malam berikutnya, pertemuan tak terduga akan mengubah segalanya. Malam itu, aku dan teman-teman duduk di ruang tamuku. Lampu-lampu minyak kecil menerangi wajah kami yang tegang. Foto rumah kosong dan kain pocong yang kami temukan di perpustakaan kini tergeletak di atas meja kayu. "Berarti, rumah itu dulunya milik Pak Gandung, kan?" tanya Adit pelan, matanya menatap foto. Aku mengangguk. "Iya, dengar-dengar dia dukun ilmu hitam yang terkenal di desa sebelah. Waktu muda dia sering diritualin di hutan sini." Yoga menutup mata sejenak, tapi kan dia sudah meninggal puluhan tahun lalu. Jeffrey menarik napas panjang. Mungkin arwahnya masih tinggal di situ, tapi sepertinya dia nggak marah-marah, cuman ngasih tanda, "Hei, ini rumahku dulu." Suasana hening. Kami semua tahu belajar di sekolah pun tak pernah mengajarkan cerita soal dukun ilmu hitam yang tinggal di rumah besar itu. "Besok kita tanya ke Pak Lurah atau Bu Siti," usul Rama. "Ibu Siti kan tetangga dekat situ, pasti dia tahu." Aku mengangguk setuju. Besok pagi kita sama-sama ke rumah Bu Siti. Keesokan paginya, aku, Adit, Yoga, dan Jeffrey berangkat bersama. Matahari belum tinggi, udara pagi masih sejuk. Kami berjalan pelan menyusuri gang, sampai di teras rumah. "Bu Siti," aku mengetuk pintu. Bu Siti wajahnya ramah, meski ada kerutan khawatir di kening, menyambut kami dengan ekspresi heran. "Kalian ini pagi-pagi sudah datang." "Ada apa?" tanyanya lembut. Aku menunjuk foto rumah. "Bu, ini rumah kosong itu. Dulunya milik siapa?" Bu Siti menghela napas. "Rumah itu rumah Pak Gandung. Dia dukun ilmu hitam terkenal. 20 tahun lalu dia meninggal di situ juga. Katanya kena serangan jantung mendadak." Yoga bertanya, "Apa benar dia dukun ilmu hitam, Bu?" Bu Siti mengangguk pelan. "Iya, dulu banyak orang datang minta ilmu gaib, dari pengasihan sampai penglarisan. Setelah kematian istrinya, Pak Gandung makin tertutup. Lama-lama desa sini menjauhinya.
Jeffrey menambahkan, lalu kenapa rumahnya dibiarkan kosong begitu saja? Bu Siti memejamkan mata sejenak. Keluarganya sempat jual tanah, tapi pembeli pertama selalu mundur tanpa alasan jelas. Mereka bilang, ada rasa berat di situ. Adit menatap kami. Tadinya kita kira rasa takut, mungkin memang arwahnya yang masih pegang rumah itu. Bu, Siti tersenyum tipis sekaligus sedih. Arwah tak selalu marah. Kadang mereka hanya ingin dikenang, diberi hormat. Mungkin pocong itu hanya penampakan, tanda warisan Pak Gandung. Aku mengangguk dalam-dalam, merasa lega sekaligus terharu. Jadi, sebaiknya kita tinggalkan saja kain itu di perpustakaan dan hormati dia dari jauh. Bu Siti mengangguk. Betul, hormati, lalu lupakan, biarkan rumah itu istirahat. Malam itu aku pulang lebih awal. Langit sudah gelap sempurna, hanya lampu teras yang menerangi halaman rumah. Ibu tengah menyiapkan makan malam di dapur. Aroma sayur asam dan sambal terasi memenuhi ruang tamu. Aku meletakkan tas di kursi, lalu memanggil, "Bu, Rian pulang." Ibu menoleh sambil menyekat tangan dengan kain. "Sudah malam nak, makan dulu, nanti cerita apa yang kamu mau ceritakan." Kami duduk di meja makan. Ayah baru saja tiba dari sawah, wajahnya letih. Setelah kami makan bersama, aku menarik napas panjang. "Bu, Pak, aku dan teman-teman tadi dapat informasi soal rumah kosong di ujung gang." Ucapan itu terhenti saat kutangkap tatapan penasaran mereka. Ibu meletakkan sendoknya. "Rumah apa, nak?" Kumunculkan foto rumah dan kain pocong di meja. Ayah mengambilnya pelan, pandangannya serius. "Aku dengar cerita itu dari teman-teman ronda," lanjutku. "Rumah itu dulunya milik dukun ilmu hitam, Pak Gandung. Mereka nemu kain pocong di perpustakaan dan foto penampakan." Ibu menarik napas, wajahnya berubah pucat. "Rian, kenapa kalian iseng ke situ?" Aku menggeleng. "Bukan iseng, Bu. Kami nggak sengaja. Malam main petak umpet, terus muncul pocong di jendela, kainnya di gagang pintu perpustakaan." Ayah menatapku tajam. "Kalian udah bicara sama Pak Rudi dan warga lain?" "Aduh, belum, Pak. Kami takut dianggap berlebihan." Jawabku pelan. Ibu menatap ayah. "Seharusnya kalian lapor sejak awal." Ayah berdiri menepuk bahuku. "Nanti besok pagi kita bicarakan dengan Pak Rudi. Rumah itu sekarang urusan warga. Yang penting kalian aman." Kelegaan menyelinap di dada. Aku mengangguk, ibu menepuk tanganku. "Jangan diulangi, nak. Main di situ cukup sekali." Keesokan harinya, ayah mengantar aku dan teman-teman ke pos ronda. Di sana Pak Rudi mendengarkan penjelasan kami sambil mengangguk. "Kalian sudah tahu asal-usulnya," katanya. "Sekarang tinggal hormati saja. Jangan lagi ada yang kesana sendirian." Kami berjanji, mulai malam itu rumah kosong tetap kami pandang dari jauh, bukan untuk main melainkan sebagai saksi sejarah desa. Beberapa malam setelah pertemuan di pos ronda, suasana desa kembali tenang. Aku, Adit, Yoga, dan Jeffrey sudah tidak lagi mendekati rumah kosong itu. Saat ronda, pemandangan hanya sawah gelap dan suara jangkrik biasa. Malam itu, aku dan teman-teman duduk di pos ronda, menikmati kopi hangat. Suara radio tua mengalun pelan, menyiarkan berita cuaca. Kami tertawa kecil, menceritakan tugas sekolah dan rencana liburan. "Dulu kita takut kejar pocong," kata Yoga sambil menyeruput kopi. "Aku sampai beli sarung baru biar nggak kasar," canda Jeffrey. Rama tersenyum. "Untung cuma satu kali, ya." Kami merasa lega. Tidak ada lagi jeritan, tidak ada suara langkah misterius. Malam berlalu seperti biasa. Ronde, ngobrol, lalu pulang setelah azan subuh berkumandang. Pagi setelah malam tanpa jeritan itu, aku merasa ada yang berubah dalam diriku. Rasa takut yang dulu membelenggu sudah tergantikan oleh kebijaksanaan. Aku duduk di teras sambil menatap rumah kosong di kejauhan. Sekarang hanya sekadar bangunan tua yang tak berpenghuni. Ayah lewat dan duduk di sampingku. Ia menepuk pundakku. "Kamu tumbuh, nak. Pengalaman itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi
untuk mengajarkan kita saling menjaga. Aku mengangguk pelan. Benar kata ayah, ronda bukan sekadar tugas, melainkan wujud kepedulian antar warga. Di sekolah guruku menanyakan apa yang kami pelajari dari cerita rakyat. Aku tersenyum, lalu berkisah singkat tentang malam-malam ronda, pocong di jendela, dan rumah dukun tua. Bukan untuk menakut-nakuti teman, melainkan mengingatkan bahwa sejarah dan kearifan lokal harus dihormati. Saat pulang, aku melewati gang sempit. Sekali lagi kulirik rumah kosong. Lampunya tetap padam. Tapi hatiku kini tenang. Aku tahu, apapun yang tersembunyi di balik dinding tua itu sudah pulang kepada asalnya. Malam ini adalah malam terakhirku ikut ronda sebagai anak-anak. Tahun ajaran baru sebentar lagi dan aku akan mulai SMP di kota sebelah. Rasa takut dulu telah hilang, tergantikan oleh rasa tanggung jawab. Di pos ronda hanya kami berempat yang berjaga, tanpa sarung plastik, tanpa radio rusak, hanya secangkir teh hangat di tangan. Lampu minyak menyoroti wajah kami yang kini lebih dewasa. Besok aku pindah ke kota, tapi aku akan selalu ingat malam-malam ini, ucapku lirih. Adit, Yoga, dan Jeffrey saling menatap mengangguk pelan. Pak Rudi lewat menepuk bahu kami. Kalian sudah jadi penjaga malam sejati. Ingatlah selalu, keberanian bukan tentang tidak takut, tapi bagaimana kita bertindak meski takut. Kami tersenyum. Malam sunyi itu terasa damai, berbeda jauh dari teror yang pernah kami alami. Di kejauhan rumah kosong itu tetap berdiri, tanpa sesosok pocong, tanpa bisikan menakutkan. Aku menarik napas dalam, menatap bintang. Terima kasih malam. Dan malam itu kami menutup pintu pos ronda dengan damai, seraya menyadari bahwa pengalaman horor terbesar bukan tentang hantu, melainkan tentang keberanian dan kebersamaan. Tamat.